Oke semuanya, kali ini gue bakal jawabin beberapa pertanyaan dari kalian yang dipilih sama tim gue. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama ini, langsung nih. Bagaimana caranya keluar dari Matrix ya? Jadi buat yang belum tahu, Matrix itu gue biasa gambarin itu seperti kalau kalian nonton di filmnya The Matrix, itu adalah sebuah sistem ya, di mana kita tuh ada di dalamnya ya. Dan ada orang yang ibaratnya belum dicabut tuh dari dalam Matrix. Dan orang yang di dalam Matrix ini akan membela Matrix ini mati-matian. Contohnya, waktu pas zamannya COVID, pas orang sudah pakai masker. Gue tuh orang yang dulu nggak pernah percaya begituan. Jadi begitu gue ngomong ke teman gue, mereka berubah jadi agennya Matrix gitu. Mereka bilang, lu gila ya, kalau lu nggak pakai masker. Sekarang gue suka bercandain mereka. Gue suka balikin sekarang ke mereka. Jadi misalnya gue nongkrong sama orang yang dulu ngatain gue pakai masker, gue suka ngomong gini, lu kalau mau ketemu gue mana? Surat vaksin lu, masker lu mana? Ya, gue suka bercandain balik. Dan mereka ketawa, mereka bilang, apaan sih lu? Tapi kalau mereka ingat ya, 3 tahun lalu mereka tuh begitu. Dan sekarang mereka ngerasanya konyol, padahal 3 tahun lalu mereka orang kayak gitu. Nah itu banyak terjadi di sebenarnya banyak aspek kehidupan kita gitu. Contohnya ayo kita kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Yuk kita semangat yuk bikin kaya bos kita gitu. Nah cara keluar dari Matrix menurut gue ada beberapa step. Yang pertama adalah kita stop untuk dengerin semua media. Yang kedua kita punya kemampuan untuk berpikir kritis. Karena kita tuh ibaratnya media ini nutupin mata kita terhadap apa yang terjadi dengan kenyataan. Banyak lah yang gue sebut, tapi gue nggak bisa sebut semuanya di sini. Gitu. Contohnya seperti kita pelajarin tentang uang fiat, ya, sistem misalnya waktu itu kenapa terjadinya COVID, ya, buat mereka cetak uang segala macam. Itu kalian coba pelajarin secara baik-baik dan selalu kalau dikasih tahu sesuatu, tanya kenapa. Contohnya gini, oh kalian kalian tabung uang kalian di sini, tanya kenapa. Kalian tabung yuk uang kalian di deposito, tanya kenapa. Ayo kita sekolah sampai kuliah buat cari kerja, tanya kenapa. Padahal di kuliah nggak pernah dijamin, oh pasti dapat kerja. Begitu di pekerjaan nih, kalian mungkin ada yang ngalamin baru pertama kali mau ngelamar kerja ya. Tulisannya fresh graduate, minimal experience 2 tahun. Nah itu kalian tanya kenapa. Bingung kan kalian? Tadinya fresh graduate tapi minimal 2 tahun. Nah gimana caranya keluar tadi? Punya kemampuan untuk berpikir kritis. Tapi itu mungkin kita akan bahas secara lengkap di video yang lain. Oke, next ya. Ini pertanyaan dari, gak tahu nih, what FMI. Cara networking gimana? Gini, banyak yang nanya gue, gimana sih caranya gue bisa networking sama orang-orang yang jauh lebih kaya dibanding gue? Gimana caranya gue bisa networking sama Konglo? Jawaban paling sederhana adalah kita punya value ke diri kita sendiri. Maksudnya apa? Contoh, gue tuh punya value di diri gue tuh melakukan sesuatu gitu yang orang lain ada beberapa nggak bisa lakukan. Kalau kalian nggak punya value, lu datang ke gue nih, kok please jadi mentor gue, lu siapa gitu. Tapi kalau lu datang ke gue, lu bilang, oh kok misalnya video lu bisa lebih bagus kayak gini ya, gue akan dengerin gitu. Value yang lu bawa ke mejanya itu apa? Kalau lu nggak ada value yang lu bawa ya lu no one nothing gitu. Jadi lu datang ke gue, kok please gue mau kerja gratis, gue akan lakuin apa aja. Nggak, gue nggak akan pernah dengerin. Value yang lu bawa apa? Atau lu bilang gini, kok gue bisa optimize lu punya website seperti ini biar bisa lebih cepat seperti ini. Nah itu ada value yang lo bawa ke gue. Cara nomor 1 kita networking sama orang adalah bring value kita ke table. Apalagi orang kayak Konglo. Gue aja yang masih miskin kayak gini, gue malas ketemu orang yang gak berguna gitu. Apalagi Konglo. Mereka gak akan mau ketemu lo kalau lo gak ada gunanya. Lo bisa bring value apa nih bis? Gue yang ini gitu. Jadi exchange of value. Jangan cuma kalian minta mau jadi mentor kerja gratis, itu bullshit. Yang ngajarin kalian caranya jadi mentor adalah kita minta kerja gratis. Lo DM gue aja kerja gratis, gue gak akan pernah baca. Ya, gue bilang tadi bring value ya. Kok gue bisa improve website tuh seperti ini, kurangnya di sini. Ayo kita ngomong. Kok ini gue udah buatin nih copywriting untuk website tuh seperti, nah kita bisa ngomong tuh kayak gitu. Kok ini Facebook ads lu seperti ini, gue bisa targeting seperti ini ROAS gue udah segini. Nah itu kita bisa ngomong. Tapi kalau yang lu bawa nol besar, lu asal mimpi bisa network sama orang. Nah ini pertanyaan lagi dari Eka Nurnya, gue gak bisa bahasa Eka siapa ini ya. Kok dari kripto apa cuma dapat untung dari capital gain doang? Oke ini pertanyaan bagus nih. Apakah kripto untungnya dari capital gain? Enggak. Jawabannya kita bisa dapat keuntungan dari banyak, dari airdrop, dari staking ya kan. Kita banyak banget, ada 1001 cara. Kita bisa jadi programmer di kripto, bisa cari uang dari mana-mana lah. Jadi jawabannya enggak, bukan cuma dari capital gain. Next ya, Bang, gimana cara ilangin FOMO? Gimana entah dalam bisnis maupun invest? FOMO ini adalah fear of missing out, dimana orang itu kalau ngeliat orang tuh cuannya langsung FOMO, langsung sih ketinggalan. Caranya adalah kita tahu apa yang kita kerjakan dan kita fokus. Jadi gini, misalnya lu sekarang jualan baju nih, lu jualan baju, lalu lu FOMO gitu, lihat teman lu jualan apa ya? Jualan daging gitu, laku. Lu udah pengen jualan daging. Begitu lu udah jualan daging lagi ada teman lu jadi agen properti, terus duitnya banyak. Oh, mau jadi agen properti. Itu FOMO gitu. Caranya adalah kita fokus, kita tahu industri apa yang kita mau sikat gitu. Jadi jangan ngeliat kanan kiri. Karena rumput tetangga itu selalu kelihatan memang lebih hijau. Orang kayaknya lebih gampang cari duitnya padahal sama-sama susahnya. Begitu kita jualan daging, oh susah juga. Begitu kita jadi agen properti, oh susah juga gitu. Tapi mereka udah lebih lama aja di sana. Jadi jangan FOMO. Apalagi kalau di investasi, kalau misalnya ada kereta yang lewat nih, ya udah pasti ada selalu kereta selanjutnya, tenang aja. Jadi jangan FOMO. Ini pertanyaan dari Erwin Sa ini. Purpose of life, tujuannya dari hidup itu apa? Ini pertanyaan yang gue tanya
ke diri gue. Jadi ini yang bikin gue turun ke dalam lubang kelinci, rabbit hole. Di sini gue belajarin banyak ya. Jadi ini pertanyaan mendasar yang biasanya ditanyain sama semua filsuf terhadap dirinya sendiri. Makanya keluar kayak misalnya alirannya Stoik gitu kan dari Marcus Aurelius. Keluar aliran yang lain gitu, ada nihilism, yang hidup ini nggak ada artinya, semuanya akan meninggal ujung-ujungnya. Ada juga yang lain gitu kan. Tapi gue sampai ke suatu konklusi, dimana tujuan dari hidup gue adalah gue pengen bawa hidup ini untuk jadi manfaat untuk orang lain. Jadi apapun yang gue mau kerjakan, gue mau jadi manfaat untuk orang lain. Kenapa gue mau banyak uang? Karena menurut gue untuk menyelesaikan masalah yang besar di dunia ini membutuhkan banyak uang. Jadi dengan uang yang gue ambil sebanyak-banyaknya, ujung-ujungnya pengen gue bagiin semuanya supaya bisa jadi manfaat untuk orang banyak. Jadi itu adalah alasannya kenapa gue adalah kapitalis mentok. Karena dengan uang sebanyak-banyaknya gue akan bantu sebanyak-banyak orang. Entah itu gue bantu funding nanti ke luar angkasa, gue nggak tahu ya. Ini gue ngasal ngomong. Tapi purpose of life gue adalah untuk bantu sebanyak-banyaknya orang gitu. Jadi gue nggak peduli orang mau ngomong apa, tapi tujuan gue adalah untuk bantu sebanyak-banyaknya orang. Dan ini pertanyaan dari MHDYL. Lu mulai ngerasa life changing money waktu punya liquid asset berapa, cek? Life changing money ya, liquid berapa ya? Kalau boleh jujur banget ya, menurut gue life changing money gue tuh 100 juta pertama sebenarnya. Jadi waktu gue pas kira-kira SMA ya, gue lulus SMA, gue bikin agency, terus gue liat rekening gue tuh udah 100 juta tuh, gue liat kayak, waduh, gokil nih. Itu buat gue life changing. Kalau kamu tanya life changingnya kapan, sebenarnya jawabannya 100-200. Tapi kalau misalnya yang kita ngomong kayak udah lebih aman hidupnya, itu mungkin di sekitar 10M lah, 10-15M tuh gue rasa lebih tenang hidupnya. Artinya apa? Di duit liquid 10-15M, itu lu udah bisa ngapa-ngapain. Contohnya kayak lu bisa makan, sekali makan 2 juta, 5 juta tuh udah nggak kerasa gitu. Lu bisa lah mau beli mobil Audi gitu kan, mau beli Audi 400 juta, 500 juta bisa, udah mulai nggak mikir gitu. Terus mau travel, bawa nyokap lu jalan-jalan gitu, ke Eropa segala macam, udah bisa nggak mikir. Ini mungkin angka liquid 10-15M atau $1 juta ya. Tapi life changingnya untuk gue tuh actually 100 juta. Di situ gue mulai, oke, gue nggak harus makan tai lagi nih. Oke, berarti gue nggak harus makan nasi sama telur orek sama kuah opor lagi. Di uang 100-200 juta. Gue di uang 50 juta, 60 juta, gue hidup masih kayak orang gembel, bener-bener kayak orang gembel gitu. Tapi gue mulai nafas sedikit itu di uang 100-200 juta. Oke, ini pertanyaan dari Stefano. Belajar investasi kripto, Bitcoin, DSB-nya menurut Ko Timothy itu sulit atau mudah ya kok? Sulit atau mudah itu relatif ya, tapi menurut gue pribadi belajar kripto tuh lumayan cepat. Kenapa? Karena gue tertarik sama teknologinya. Kalau kita belajarin kripto itu sebenarnya lebih ke filosofi ya. Kita belajarin secara dasar gitu, uang itu sebenarnya apa, cara bekerjanya uang itu seperti apa, Austrian economics ya, dan banyak teori-teori yang menurut gue sangat-sangat menarik gitu. Jadi itu menurut gue kayak belajarin sebuah filosofi gitu tentang uang, dan itu bikin gue sangat tertarik. Dan gue lihat pelajarannya, karena gue kan sebenarnya gue juga suka coding ya. Jadi gue lihat itu adalah sebuah breakthrough di dalam computer science, white paper Bitcoin, dan gue suka banget pelajarinnya. Jadi menurut gue itu relatif mudah dan cepat gue belajarnya. Tapi untuk sebagian dari kalian mungkin susah, tergantung ketertarikan kalian apa. Kalau kalian tertarik sama teknologinya, gue yakin belajarnya juga akan cepat. 3 skill penting untuk seorang pengusaha. 1, bisa jualan. 2, bisa ngatur duit. Ketiga, itu kalian punya leadership skill, bisa manage orang. Kalian bisa transfer ilmu kalian. Contohnya, lu bisa komunikasi yang baik dengan karyawan lo. Misal karyawan lu nggak ngelakuin suatu pekerjaan nih. Nah itu bisa antara dua, emang dia nggak ngerti ya, atau cara penyampainya salah. Cara penyampaian lu sendiri salah. Nah itu lu belajarin tuh, leadership, lu belajar cara ngatur duit. Kayak belajar accounting, karena accounting adalah bahasa dari bisnis. Lu nggak ngerti accounting, nggak usah bisnis sama sekali. Lu tinggalin aja bisnis jauh-jauh. Lu nggak bisnis apapun, ya lu mau jualan sedotan kayak apa, lu belajar accounting dulu. Lu kalau nggak bisa bedain ya, antara EBITDA sama net profit itu lu mending udah nggak usah, lu nggak usah bisnis gitu. Karena lu kayak ngomong-ngomong bahasa Inggris nih, tapi lu kagak bisa bahasa Inggris. Percuma, karena hancur bisnis lu dan nol besar. Dan yang satu lagi gue bilang tadi, jago jualan. Gimana lu bisa bikin duit ya? Karena percuma kalau lu bisa semuanya tapi lu kagak bisa jualan. Jadi bisnis lu kagak laku, produk lu nggak laku, jasa lu nggak laku, percuma semuanya jadi nol besar ya. Jadi bisa jualan, 1. Yang kedua itu bisa ngatur duit, belajar accounting. Dan yang terakhir adalah belajar leadership atau gimana caranya manage sebuah tim. Oke, lanjut nih. Kalau punya kerjaan gaji UMR, apakah start early investasi atau fokus naikin income? Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Banyak yang bilang, oh gue punya uang UMR nih, apa yang gue lakukan? Apakah gue invest ya kan? Gue sisihin nih, kayak gue ada ngajarin beberapa video gitu kan, kalian punya UMR, sisihin. Jawabannya salah besar. Biarin aja cash. Jadi misalnya UMR lu berapa? Misalnya 3 juta lah, kita ngomong 3 juta. Gue tahu ada yang ngomong 4, ada yang 3,5, ada yang 2, anggap 3 juta lah gitu. Lu misalnya spending 2 juta, ada uang 1 juta. Dengan 1 juta itu gue akan beli course semuanya, sampai habis buku-buku gue beliin. Ya. Gue nggak bakal invest di saham, gue nggak bakal invest di kripto. Gue bakal full invest di otak gue sendiri. Kenapa? Karena itu akan ngasilin return lebih tinggi. Dengan skill gue upgrade nih, contohnya, misalnya lo kerja UMR jadi apa? Jadi apa nih? Jadi barista di kafe gitu ya, barista di kafe. Lo kerja dari jam misalnya 9 sampai jam 5 sore. Selesai lo pulang, lo dapat uang. Misalnya per bulan lo dapat 3 juta. Dan dari jam 5 sampai jam 10 lo tidur, kan ada waktu tuh.
gue bakal pakai itu untuk upgrade skill. Contohnya gue belajar copywriting, gue belajar Facebook Ads, gue belajar digital marketing. Jadi begitu nanti jam 5 jam 10 nextnya gue freelancing, gue cari kerjaan di Fiverr kayak di mana, $5, $10 per kerjaan. Gue bantu orang setup Facebook Ads, gue bantu orang setup copywritingnya, bikin landing page seperti ini, belajar coding untuk web development, gimana caranya bikin website di WordPress. Itu gue jual sebagai freelancing karena paling gampang kalau kita punya nol duitnya adalah jual jasa kita, jual waktu kita. Jadi begitu kita udah kelar nih jualan waktu yang di pagi jadi barista, freelance malamnya itu bisa ekstra 3 juta lagi, ya nggak? Daripada lu tadi pakai invest saham mungkin 10% per tahun, dapat 300.000, lu invest skill langsung naik berapa? Income lu per bulan tuh langsung naik 3 juta lagi. Jadi income lu 6 juta, gaji lu 3 juta, jam 5 jam 10 kerja lagi. Tapi kan capek ya, itu lu nggak usah nonton video ini lah, gitu. Kalau mau capek, gua nggak peduli orang ngomong capek sini. Jadi fokus buang semua duitnya ke skill. Nah tadi kan udah baik tuh, skillnya kan udah dapat 3 juta nih. Berarti lu biaya hidup sama ya, anggaplah lu bukan orang tolol gitu. Lu biaya hidup tetap 2 juta. Lu dapat selisih 4 juta kan. 4 juta yang invest lagi di skill yang lebih bagus lagi. Jadi dari tadi, oke, lu bisa 3 juta nih. Lu bisa dapat freelance 3 juta. Gimana caranya gua freelance bisa 10 juta? Dari tadi 4 juta itu lu invest lagi ke diri lu sendiri. Nah, lu bisa 10 juta, lu jadi 13 juta income-nya. Dan dari 13 juta sama 11 jutanya taruh lagi di otak kita. Begitu taruh di otak, lu bisa punya agency, satu klien bisa 10 juta, lu punya 5 klien, ya. Lu dapat 50 juta sekarang lu udah bukan jadi barista, lu jadi agency owner. Dulu itu 50 juta per bulan, spending lu misalnya bismillah masih 3 juta, baru mulai invest. Karena sebelum income lu begitu, lu nggak berguna gitu. Dump aja semua uangnya, nggak perlu investasi. Lu dump semua di ilmu, layar ke atas. Flex, ini Tony Stark, ini kayak Tony Stark ini. Mostly sekarang spend money kemana atau untuk apa? Traveling, tasty food, charity. Gue spending money, gue udah nggak pernah mikir by the way. Jadi gue mau makan omakase 5 juta seseorang sekali makan terus 9-10 juta, itu gue nggak pernah mikir, gue gak peduli. Mungkin makan gue suka makan. Tapi tetap makanan favorit gue tuh sop kaki kambing, jadi gak gitu mahal. Charity, ya nanti gue akan bikin programnya beberapa, kan gue suka bilang bahwa ini AdSense YouTube ini kayak, ada yang bilang, lu kaya tapi masih cari duit dari YouTube. Enggak, ini gue donasin. Ntar gue tunjukin aja biar kalian gak bacot lagi. Jadi gue bakal donasin beberapa ton beras ya. Setiap bulannya gue bakal donasin beberapa ton untuk bantu teman-teman yang kurang mampu, yang gak bisa makan. Jadi gue spendnya kemana? Traveling gak gitu mahal lah, paling traveling berapa? Ratusan juta Sam. Mungkin paling banyak di mobil dan jam tangan ya. Jadi mungkin mobil dan jam tangan jawabannya. Gue sebenarnya nggak banyak belanja. Gue nggak gitu suka baju yang kayak LV, Gucci itu. Nggak terlalu suka gue baju high fashion. Gue makan juga ya seadanya lah. Paling mau makasih seminggu sekali. Traveling setahun 3 kali gitu. Jadi mungkin paling banyak di mobil sama jam. Ini sama lagi yang bertanya dari Tony Stark lagi nih. Tommy Stark. Kenapa Porto lebih banyak Bitcoin dibanding Ethereum? Teknologi, use case dan lain-lain namanya kayak lebih bagus Ethereum. Karena simple ya. Gue liat Bitcoin itu seperti ini. Ethereum itu adalah sebuah security. Kenapa? Karena ini pandangan gue pribadi itu adalah ada timnya. Jadi ada Vitalik ya, ada foundation team ya. Dan dia bisa ganti-ganti sesuka dia dari proof of work ke proof of stake. Nanti dia bisa hard fork lagi segala macam. Itu sebagai kayak beli saham menurut gue. Memang betul ya, Ethereum itu ada revenue-nya segala macam. Bisa di staking juga, di Lido dan lain-lain. Gue punya Ethereum, tapi mayoritas Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin itu menurut gue sebagai properti digital. Sebenarnya 21 juta. Sedangkan Ethereum gue nggak tahu dia mau policy mau diburn berapa lagi. Ya, burn rate akan berapa gue nggak tahu ke masa depan. Bitcoin gue tahu dari sekarang sampai Judgment Day itu cuma ada 21 juta koin. Gue tahu nggak akan pernah berubah protokol ya. Tidak seperti Ethereum. Gue tahu setiap 10 menit lagi ada blok baru Bitcoinnya. Setiap 10 menit blok baru. Setiap 10 menit blok baru. Itu gue tahu. Itu kayak matahari bakal terbit lagi. Matahari bakal terbit lagi. Gue tahu. Gitu. Ethereum gue nggak tahu. Ya, dan kalau lo lihat ya, siapa orang lebih jago di dunia dibanding yang punya exchange? Contohnya seperti Jesse Powell Kraken, CZ-nya Binance. Mereka semua yang punya exchange ya. Bahkan di Indonesia yang gue ngomong, portofolio pribadinya selalu banyakkan Bitcoin. Jadi mereka gue yakin lebih pintar dibanding gue. Gitu. Dan mereka pasti udah lihat semua 12.000 atau 20.000 koin yang listing di exchange mereka. Dan mereka stick with Bitcoin. Pasti ada alasannya. Pertanyaan lagi nih dari Rizky. Yang buat orang nggak kaya itu apa? Kebanyakan gaya. Ya, jadi kalian kebanyakan gaya dan ini gue kasih tau ya, yang bikin orang nggak kaya itu sebenarnya bukan malas mungkin sedikit lah ya, tapi yang paling banyak adalah sombong. Maksudnya apa? Kalian nonton video gue ini mungkin beberapa ngerasa, oh ini orang ngerti apa sih? Padahal kalian sendiri masih miskin banget gitu hidupnya. Ya, jadi sombong ini adalah kesalahan paling besarnya orang Indonesia. Mereka ngerasa oh ilmunya udah tinggi, bacot itu bisa besar, tapi rekeningnya itu mana? 10 miliar belum punya. Gitu. Banyak di Twitter gitu, orang baca kanan kiri tentang finansial, uangnya belum $1 juta. Itu ibarat lu kayak coach, ini lu mau nge-coach Inter Milan nih, tapi lu coach level Tarkam gitu. Nggak bisa gitu, lu nggak bakal didengerin sama pemainnya. Tapi uniknya di Indonesia orang-orang seperti itu punya suara. Karena kan wow, bisa ngomong netizen kan. Tapi menurut gua, alasan orang nggak kaya adalah mereka terlalu sombong. Mereka kira ilmu mereka udah paling tinggi. Padahal enggak gitu. Gue bilang tadi ilmu lu berbanding lurus sama uang yang lu punya. Lu mau lu siapa kayak analis eksekutif di mana kayak
ya. Duit lu di bawah $1 juta, lu masih miskin, Jack. Gue sorry to say ini, gue jujur aja ngomongnya. Jadi kalau sebagai manusia ya, lihat bibit, bebet, dan bobotnya. Dan lu kalau misalnya mau ngeliat seseorang, lu lihat dari bibit, bebet, dan bobotnya gitu. Alasan orang nggak kaya adalah mereka dengerin nih orang-orang yang nggak punya duit ini. Mereka di sosial media, oh kelihatannya kayak wow gitu kan. Padahal duit tuh nggak punya gitu. Dengerin. Nah, itu kesalahan paling besar orang kenapa nggak kaya. Ini pertanyaan dari Adi Pratama. Seberapa kerja keras lu, Tim? Kok kerja keras? Gue bangun kerja, sebelum tidur kerja, gitu. Gue kerja terus kerjanya. Ini Ahmad Dik Praga ya. Cara manage uang 30 juta gimana? Kayak gue bilang tadi, lu cuma punya uang 30 juta. It's nothing money gitu. Itu uang yang nothing lah, it's nothing money. Jangan pikir cara manage, pikir gimana caranya gue bisa dapat lebih. Ya. Jangan kali 30 juta, yuk tabung di reksadana. Lu akan miskin seumur hidup. Ya, sorry itu saya lu akan miskin seumur hidup. 30 juta, buang semuanya investasi di otak. Dari 30 juta itu gimana cara bisa dapetin income 100, income 200. Tapi kan nggak mungkin kau punya income 100 juta. Gue juga dulu sebelum punya income kayak sekarang, gue pikir gue nggak akan bisa dapetin uang kayak gitu. Tapi ternyata 100 juta per bulan itu sangatlah kecil gitu. Any book recommendation for cryptocurrency dari Randy Bramanta. Ini gue suka banget Bitcoin Standard ya, by Saif Dean Amos ya. Buka Bitcoin Standard. Lola Lis tanya, sehari tidur berapa jam? Sehari tidur berapa jam relatif ya. Kadang mungkin kalau gue rata-rata 6 jam ya. Jadi gue bisa tidur tuh jam 2 pagian. Gue tuh biasanya suka kerja malam, ya bangun mungkin sekitar jam 8 lah, jadi 6 jaman kurang lebih. Favorite film, pertanyaan bagus. Gue film favorit gue tuh ya mungkin klasik kali ya, Godfather. Gue suka The Lord of the Rings. Ya. Kalau yang baru-baru mungkin yang gue suka yang dibuat sama Christopher Nolan kayak Interstellar dan lain-lain. Cuman gue paling suka mungkin kalau all time favorite tuh Lord of the Rings kali ya. Favorite book buat fundamental analysis ya. Itu di situ tuh, coba lu lempar situ. Nah, pas lempar. Nah, security analysis by Benjamin Graham. Tebelnya segini nih. Ini gue gampar lu bisa meninggal gitu. Gue gampar lu bisa meninggal. Ini sama Intelligent Investor by Benjamin Graham. Dua itu lu baca lengkap fundamental analysis. Lu harusnya udah mantep. Sama satu lagi Warren Buffett Way by Robert Hagstrom. Jadi lu belajarin 3 buku itu, harusnya fundamental analysis itu udah kencang dan lengkap. Jadi itu aja ya pertanyaan-pertanyaan dari kalian, semoga bisa bermanfaat ya kan, dapat sedikit gambaran tentang insight. Jadi kalau kalian mau nanya apapun bisa di Instagram gua kayak tadi ya, atau bisa di YouTube. Thank you semuanya, bye bye.